Film ini dimulai dari seorang anak bernama John. Dia tumbuh di rumah yang penuh kekerasan. Ayahnya adalah pria pemarah yang sering memukuli ibunya, bahkan kadang juga dirinya. Setiap malam, John hidup dalam ketakutan. Dia sering mendengarkan suara bentakan, piring pecah, dan tangisan ibunya. Karena tumbuh di lingkungan keluarga yang toksik, hal itu mempengaruhi John di lingkungan pertemanannya. Bersama Rory, saudara kandungnya, dia berkumpul dengan anak-anak bandel. Dia sering membuat onar dan disuruh mencuri. Mereka punya base camp di sebuah gudang, dan untuk menyambut John, dia pun diberikan tato seperti mereka di belakang telinganya. Suatu malam ayah John pulang dalam keadaan mabuk berat. Pertengkaran kembali terjadi dan kali ini lebih brutal dari biasanya. John yang udah gak tahan melihat ibunya terus disiksa, akhirnya nekat mengambil pisau dapur dan menusuk ayahnya sendiri. Bukan karena benci, tapi karena ingin melindungi ibunya, tapi ayahnya hanya mengalami luka tusukan. Tindakannya membuat John harus berurusan dengan pihak berwenang. Dia tidak dibela oleh ibunya, bahkan Rory. Dia disebut sebagai orang yang membahayakan keluarga, sehingga dia dikirim ke tempat penampungan anak, seperti panti rehabilitasi bagi remaja bermasalah. Di sana, John tumbuh jadi pribadi yang keras kepala, penuh amarah, dan sulit mempercayai siapapun. Hari demi hari, lingkungan barunya justru membuat John semakin terjerumus. Di dalam sana, perseteruan antara anak kulit putih dan hitam terjadi. John mulai bergaul dengan kelompok remaja supremasi kulit putih, dan kekerasan menjadi satu-satunya cara untuk bertahan. Dari situlah John belajar kebencian terhadap orang lain, terhadap dunia, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ketika berada di dalam sana, John pun mendapatkan kabar kalau ibunya telah meninggal dunia akibat overdosis obat. Karena hal itu, dia pun jadi sendirian dan akan tinggal di panti rehabilitasi secara permanen, kecuali ada yang mengadopsinya. Waktu berlalu, John tumbuh menjadi remaja yang dingin dan kasar. Perseteruan antara kulit hitam dan putih masih aja terjadi. Sampai suatu hari, pihak panti memberi kabar yang mengejutkan. Ada sepasang suami istri yang ingin mengadopsinya. John menolak mentah-mentah, namun dia dipaksa. Paling tidak, masih ada 1 tahun masa percobaan sebelum adopsi benar-benar dilakukan. Listen, I've heard about these fights you've been in. You're gonna die in here. The fostering period is a year. You gotta think about it as probation. John pun kemudian menunggu di sebuah ruangan. Pasangan yang ingin mengadopsinya adalah pasangan interracial, Eldridge dan Mariana, dan yang membuat John benar-benar gak percaya adalah Eldridge adalah pria kulit hitam. Bagi John yang tumbuh dalam lingkungan supremasi kulit putih, itu adalah hal yang paling gak bisa dia terima. Dia merasa dipermainkan oleh sistem. John lebih fokus kepada Eldridge. Dia bertanya banyak pada Eldridge. Mariana pun tahu John mungkin anak yang rasis. Eldridge adalah pria yang berpendidikan, dia punya gelar S2 dan pekerjaan yang bagus. Waktu itu John membawa sebuah gambar yang dia buat. Mariana mengira itu adalah gambar yang mendeskripsikan kekerasan. Tapi Eldridge tahu bahwa itu adalah gambar yang mereferensikan dari buku yang menandakan bahwa John adalah anak yang cerdas. This is Odysseus and the Cyclops. This is really good, John. Well, Cyclops is a brute. Blinding it, Odysseus uses human intellect to overcome savagery and escape the cave. Akhirnya, John pun ikut Mariana dan Eldridge. Dia pun memulai babak baru dalam hidupnya setelah bertahun-tahun tinggal tanpa orang tua dan saudara. Sesampainya di rumah, dia masih aja mempertanyakan Eldridge. Dia masih heran, kok bisa ada orang kulit hitam punya hidup yang enak. Ketika masuk ke dalam rumah, John masih merasa rumah itu bukan tempatnya dan pasangan suami istri ini bukanlah keluarganya. Terlebih lagi, Eldridge, walau dia berusaha ramah dan sabar, tapi setiap kata-katanya dibalas dingin oleh John. Bagi John, warna kulit masih menjadi tembok yang gak bisa dia terima. Di meja makan, Eldridge mengatakan kalau John bisa langsung masuk ke SMA karena tahun ajaran baru udah dimulai. Keesokan paginya, Mariana dan Eldridge mengantarkan John ke sekolah. Tapi belum juga sampai di depan, John udah memutuskan untuk keluar dari mobil. Di sekolahnya, John melihat murid-murid di sana tengah menggandrungi sepeda BMX. Ketika di kelas, belum apa-apa, dia udah dibully oleh murid bernama Justin karena pakaian yang dia kenakan. Untungnya, perkelahian gak terjadi karena gurunya datang. Di kelas, ada murid perempuan bernama Sherry yang peduli pada John.
Sebelum pelajaran dimulai, John pun izin ke toilet. Ketika sekolah bubar, anak-anak pun heboh karena sepeda Justin dan teman-temannya dalam kondisi tanpa ban. Karena kejadian itu, polisi pun mendatangi rumahnya Eldridge. Untungnya perbuatan itu tanpa bukti selain prasangka. Akhirnya polisi pun pulang. Tapi Eldridge masuk ke kamarnya John, memarahinya karena seharusnya John gak bersikap kekanak-kanakan menghadapi konflik bersama temannya. Eldridge mengatakan jika polisi datang lagi ke rumah, maka John akan dipulangkan ke panti rehabilitasi. Keesokan harinya, ketika diantar ke sekolah, John memperlihatkan sikap malu karena ayah angkatnya adalah seorang kulit hitam. Tentu aja Mariana memarahinya. Untungnya Eldridge yang punya selera humor bisa mencairkan suasana. You're embarrassed to be seen with my husband? Mariana. No, don't placate him, Eldridge. You get up in your seat and you do it now. You are a fool if you judge people by the way they look. John, I want to let you know I packed your lunch myself today, okay? That's my son. Stop. Oh. Sorry. Di sekolah, hubungannya dengan Sherry kian dekat. Sherry adalah skater girl. Dia sangat menyukai skateboard sehingga dia bisa berbaur dengan murid-murid yang lain. Karena Sherry, John akhirnya mencoba untuk mencari tahu tentang BMX. Dia mencuri majalah murid lain dan juga pergi ke skatepark. Ketika di rumah, John mencoba mencari uang dimanapun yang bisa dia temukan. Ketika itu, dia pergi ke ruang kerjanya Eldridge. Terlihat bahwa Eldridge adalah mantan atlet gulat berprestasi dengan beberapa piala di sana. Di laci meja, John menemukan sebuah kotak yang berisikan potongan artikel tentang Eldridge yang gagal menuju Olimpiade karena tuduhan kekerasan. Belum selesai John membacanya, dia pun dipergoki oleh Mariana. John disuruh keluar sebelum Eldridge pulang ke rumah. Malamnya, Eldridge masuk ke kamar John karena udah jam 10 lewat dan sudah waktunya tidur. Tapi John gak mau mendengarkan dan itu membuat Eldridge agak kesal. Karena John membaca artikel tadi, dia pun jadi agak takut dengan sosok Eldridge. Di kesempatan itu, Eldridge mencoba menceritakan bahwa dulu ketika dia datang dari desa, dia harus mengambil 3 pekerjaan sekaligus supaya bisa sekolah hingga dia bisa bertemu dengan Mariana. John pun bertanya kenapa dia dipilih untuk diadopsi. Eldridge hanya menjawab, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Eldridge kemudian meninggalkan kamarnya John. Eldridge pun melihat apa yang John baca. Jadi di lain hari, Eldridge pun pergi ke toko BMX untuk membelikan sendiri sepeda untuk John. Sampai suatu pagi, Eldridge memberikan kejutan untuk John. Sebenarnya, John senang banget mendapatkan sepeda BMX tersebut. Tapi karena gengsi, dia malah mengatakan Eldridge mencoba untuk menyogoknya supaya Eldridge merasa punya anak sendiri. Mendengarkan hal itu, tentu aja Eldridge pun jadi lelah dengan sikap childishnya John. Dia pun mengatakan dia bisa menguras habis tenaga John saat ini, tapi dia sadar kalau itu nggak ada gunanya. Jadi, dia pun meninggalkan John sendirian. Malam itu ketika bekerja di ruangannya, Eldridge mendengarkan suara di luar. Ternyata, John nggak bisa naik sepeda dan malam itu dia baru aja mau belajar mengendarainya. Di hari Minggu, Eldridge mengajak John untuk belajar sepeda. Seperti biasa, John menunjukkan gengsinya karena nggak mau diajari oleh pria kulit hitam. Eldridge menyuruh John menurunkan egonya dan mengatakan orang dewasa seperti John akan cepat belajar sepeda daripada anak kecil. Eldridge pun dengan sabar mengajari John dengan metodenya. Benar aja, mudah bagi orang dewasa belajar sepeda. John pun langsung bisa bersepeda di hari itu. Di rumah, John juga menunjukkan perubahan. Dia ikut membantu Mariana menyiapkan makan malam. Keesokan harinya, John gak pernah diantar lagi karena dia pergi ke sekolah sendiri dengan sepeda BMX barunya. Selain itu, dia pun mulai belajar trik-trik sepeda BMX dari internet. Perlahan dari hari ke hari, dia tidak hanya pandai mengayuh sepeda, tapi dia juga bisa beberapa trik. Sherry juga mulai mengajak John untuk bermain di skatepark supaya dia bisa belajar dengan melihat pesepeda yang lain. Hubungannya dengan Eldridge dan Mariana juga makin dekat dan hangat. Singkatnya, 3 bulan kemudian, John mengajak Eldridge untuk pergi melihatnya bermain di skatepark. Eldridge pun setuju untuk ikut. Jadi di hari yang dijanjikan mereka pun bersepeda bareng menuju skatepark. Sesampainya di sana, dia pun bertemu dengan Rory dan gengnya yang dulu. Melihat adiknya di sana, Rory pun kembali mengajak John untuk ikut dengannya, kembali menjadi preman dan berbuat kekacauan, tapi Eldridge mencoba membela.
Awalnya, Rory udah menyuruh Jack untuk meninggalkan John sendiri dengan kehidupannya, tapi Jack masih nggak mau melepas John hingga menghinanya sebagai negro. Eldridge kemudian dikeroyok. Eldridge sebenarnya bisa melawan karena dia adalah atlet gulat. Tapi, Jack memukul kepala Eldridge dari belakang hingga dia pun terluka. Rory dan Jack kemudian pergi meninggalkan lokasi dengan membawa serta sepedanya John. Karena kejadian itu, Eldridge pun dirawat di rumah sakit. Ketika di rumah, John meminta maaf pada Mariana. Dia mengatakan bahwa dia udah mengajak Eldridge pergi dari sana. Kejadian ini pun jadi membangkitkan memori yang sebenarnya ingin Mariana lupakan. Mariana kemudian membuka laci dan mengeluarkan artikel yang tersimpan. Mariana menceritakan bahwa Eldridge pernah dituduh melakukan penyerangan pada seorang wanita kulit putih. Karena tuduhan itu, dia pun dikeluarkan dari tim gulat kampus, gagal ikut olimpiade, beasiswanya dihentikan, dan dia masuk penjara. Ketika di penjara, dia pun dihajar oleh napi lain karena seorang kulit hitam melakukan kekerasan pada wanita kulit putih. Tentunya dia akan dijadikan bulan-bulanan. Bahkan karena kekerasan fisik di penjara, Eldridge jadi nggak bisa punya anak karena cedera yang dia alami. Mendengarkan cerita itu, John pun jadi empati. Apalagi ketika Mariana mengatakan bahwa dari ratusan file calon anak angkat, Eldridge memilih John karena Eldridge melihat alasan kenapa John melakukan itu pada ayahnya. Demi Eldridge, John pun memutuskan sesuatu. Dia pergi ke gudangnya Jack. Dia tahu di mana Jack akan menyimpan sepedanya. Di saat Jack mendoktrin teman-temannya tentang white supremacy, John mengambil kembali sepedanya. Dia pun ketahuan dan hampir aja ketangkap. Kejar-kejaran pun terjadi walau mereka menggunakan mobil, mudah bagi John untuk kabur dari mereka. Lain hari di sekolah, John mendengarkan Justin memberikan tantangan pada temannya untuk melakukan trik dari atas tangga, tapi temannya itu nggak berani. John lalu menawarkan diri untuk taruhan uang yang lebih besar dengan trik memutar 360 derajat. Karena trik itu berbahaya, mereka pun setuju hanya untuk melihat John jatuh dari atas sana. Sebenarnya, John nggak pernah melakukannya. Dia hanya melihat trik ini dari internet. John pun mengayuh sepedanya. Human, you gotta start riding this, yeah? Suatu hari, Eldridge pun kembali dari rumah sakit. Dia bangga banget John bisa mencuri kembali sepeda yang udah dia berikan. Di meja dapur, John memberikan hadiah kepulangan Eldridge. Sebuah hadiah sederhana, tapi punya arti yang luar biasa besar. Piring kecil dengan burung hitam dan putih bersatu di atasnya. Eldridge pun mendatangi John di kamarnya. Dia menyuruh John berdiri. Eldridge memeluknya dengan hangat. John pun menangis karena bisa dibilang dia nggak pernah dipeluk oleh seorang ayah sebelumnya. Lain hari di sekolah, Sherry menunjukkan pada John bahwa videonya kemarin viral di sosial media. Nggak hanya itu, Sherry juga mengirimkan tautan video itu pada Scott Carroll, seorang MVP di dunia BMX. Karena hal itu, akhirnya Sherry dikontak oleh Scott untuk memperkenalkannya pada John. Justin yang merupakan timnya Scott awalnya nggak terima karena John datang hanya karena satu trik. Oleh sebab itu, John pun membuktikan dirinya bahwa dia tahu beberapa trik. Pretty good, kid. Yeah? You got some talent. Thanks. Scott pun akhirnya mengakui kalau John punya bakat. Dia memasukkan John untuk latihan bersama. John akhirnya punya kegiatan baru, dia ikut latihan setiap hari hingga kemampuan bersepedanya di atas rata-rata. Tapi yang nggak John sadari, Rory sesekali datang memantau perkembangannya dari jauh. Suatu hari ketika Eldridge mengantarkan John latihan, dia melihat Rory menuju skatepark. John menghentikan mobilnya dan memergoki Rory di sana. Tapi ketika itu John baru tahu kalau Rory bukan sekedar preman yang mengganggu, tapi dia juga saudara kandungnya John. Pada suatu hari, Scott mengumumkan bahwa akan ada 5 kandidat yang akan dia pilih untuk ikut kejuaraan. Dia pun ingin langsung melakukan kualifikasi untuk itu. Waktu itu, John malah teringat dengan trauma masa kecilnya. Selama hidupnya, dia selalu mengacau. Dan kali ini dia diminta untuk tidak mengacaukan kesempatan yang diberikan.
Beban besar di pundaknya John, seketika dia pun terjatuh ketika melakukan trik di udara dan gagal mendapatkan kesempatan. Di rumah, John marah pada dirinya sendiri. Dia merasa dia nggak bisa menjadi seseorang sama seperti ayahnya. Eldridge tahu apa yang dirasakan oleh John. Akhirnya dia pun mengajak John untuk keluar dari kamarnya. Waktu itu John pikir Eldridge akan memberikannya pelajaran kehidupan lagi, tapi John salah sangka. Eldridge waktu itu mengundang Rory untuk datang ke rumah. Tentu aja John kaget melihat abangnya di sana. Ternyata Rory datang bukan untuk mengajak John berbuat masalah lagi. Malahan dia ingin mendukung John. Sekalian dia ingin meminta maaf dan menjelaskan bahwa dulu dia dan ibunya memang sengaja mengatakan bahwa John adalah anak yang membahayakan keluarga mereka. Tapi itu semua dilakukan supaya John bisa dijauhkan dari sang ayah, dan itu adalah kemauan ibu mereka. Rory juga nggak menyangka John bakal menderita di dalam sana, sedangkan ayah mereka saat ini berada di dalam penjara dan tidak ingin keluar dari sana. Mendengarkan hal itu, John pun mengerti. Rory ingin John menerimanya kembali seperti saudara dan ingin mendukung John di dunia BMX. Tapi John merasa semua udah nggak ada gunanya karena dia telah gagal. Rory pun mengingatkan, ketika kecil dulu mereka nggak kenal kata gagal. Sudah dewasa seperti ini, tentunya nggak akan ada yang bisa menghalangi mereka. Akhirnya berkat Rory, John menemukan kembali semangatnya. Mereka bersepeda berdua dan Rory mengajarkan trik pada John untuk mengesankan Scott. Setelahnya, John pun datang kembali ke arena latihan. Tanpa basa-basi, dia menunjukkan kebolehannya pada Scott. Kali ini John pun berhasil tanpa jatuh, dan itu sangat mengesankan. Tapi Scott udah terlanjur memilih 5 orang untuk timnya. Tapi John melakukan tawar-menawar. Scott tahu kemampuannya, Scott tahu apa yang bisa dia lakukan. Jika Scott gak memilihnya, dia akan tetap berkompetisi dan mencari tim yang lain. Mendengarkan hal itu, Scott pun memasukkan John ke dalam tim. Suatu malam di tempat lain, Jack mencari Rory yang gak kembali, padahal mereka udah ada sebuah rencana. Ketika itu didapatlah kabar bahwa Rory bersama John dan juga Eldridge. Sementara itu di rumah, John tengah mempersiapkan sepedanya bersama Eldridge dan Rory sebelum dia bawa ke tempat pelatihan. Setelah selesai, Rory pun pamit pulang. Ketika Rory di jalan, dia melihat mobil Jack melintas menuju rumah Eldridge. Benar aja, Jack dan kawanannya pun merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka keluar mobil dan sesaat bom molotov dinyalakan. Rory pun datang tepat waktu untuk mencegah hal itu. Eldridge melihat dan menyuruh Mariana menelpon 911. Dia dan John pun keluar menolong Rory yang sedang dikeroyok. Hampir aja dia dibunuh jika Eldridge tidak sampai tepat waktu untuk menolong Rory. Akhirnya, karena cedera berat, Rory harus dirawat di rumah sakit. John pun berterima kasih karena jika tidak ada Rory, mungkin rumah mereka udah kebakaran. Di kesempatan itu, Rory juga meminta maaf. Harusnya dialah yang dikirim ke panti rehabilitasi, bukannya John. Dia ingin John tetap berangkat ke turnamen dan membuat dua keluarganya bangga. Rory juga akan menceritakan semuanya pada polisi sehingga John gak perlu khawatir lagi pada Jack. H-1 sebelum turnamen, Eldridge mengantarkan John ke sana. Di situ mereka pun bertemu dengan sponsor utama mereka. Ketika mereka membandingkan latihan timnya dan juga tim lawan, mereka ingin timnya Scott melakukan hal yang sama. Jadi Scott menyarankan pada anggota timnya untuk meningkatkan trik dan lebih berani mengambil resiko. Di sela-sela latihan, Eldridge mengajak John ke sebuah restoran. Gak disangka ternyata di sana udah menunggu Mariana dan petugas panti asuhan, begitu juga dengan Sherry. Ternyata mulai hari itu, John udah resmi diadopsi oleh Eldridge dan Mariana. Walaupun belum 1 tahun, tapi Eldridge memutuskan untuk siap melegalkan adopsi secara hukum atas John. Mulai saat itu, baik dan buruknya, John udah punya Eldridge dan Mariana sebagai orang tuanya. Mereka pun merayakan hal itu dengan makan malam bersama di sana. Keesokan harinya, turnamen pun dimulai. John akan bersaing dengan para pro atlet dan juga juara bertahan tahun lalu. Di turnamen itu, Larry Edgar dijagokan. Ketika dia memainkan triknya di skatepark, dia pun mendapatkan nilai 90 dari para juri, dan gak lama setelahnya giliran John, dia pun mencoba untuk bersaing. Karena aksinya, John pun mendapatkan nilai 89, sangat hebat bagi pendatang baru. Rory yang menontonnya dari rumah sakit pun merasa kagum dengan adiknya itu. Begitu juga dengan Eldridge, Mariana, dan juga Sherry.
Ronde 2 pun langsung dimulai. Larry Edgard mengeluarkan trik barunya dan membuat dia mendapatkan nilai 94 dari para juri. Ketika giliran John, dia juga nggak mau kalah. Sepeda dikayuh, trik dikeluarkan. Dia juga berhasil memukau para juri, tapi ketika pada trik terakhir, sepedanya malah terlepas dari tangan dan John jatuh hingga bahunya cedera. Tapi untungnya, Larry dan John mendapatkan hasil yang seri. Jika John gak bisa lanjut ke ronde yang ketiga, maka Larry akan jadi pemenangnya. Sebenarnya Scott udah mau menyerah, tapi Eldridge masih ingin berusaha. Dia udah bergulat selama 15 tahun, dan dia hanya butuh waktu 5 menit untuk memperbaiki bahunya John. Eldridge pun kagum dengan semangatnya John. Bahunya pun berhasil diperbaiki. Ronde penentuan ini mereka akan melakukan trik di rem yang besar. Larry Edgard berhasil backflip dan juga mendarat dengan mulus. Ketika giliran John, dia pun berniat ingin membuat Eldridge bangga, begitu juga dengan Rory abangnya. John pun berhasil memenangkan turnamen dengan melakukan gerakan backflip combo yang berani banget. John McCord is the winner of the Lucas Oil BMX National. Singkat waktu berlalu, John berziarah ke makam ibunya. Seorang wanita yang ketakutan sepanjang hidupnya kini bisa beristirahat dengan tenang. Film pun selesai. John Bulgen berkompetisi di kejuaraan BMX di seluruh dunia. Dia juga menjadi pembicara aktif untuk adopsi dan orang tua asuh. Hidupnya John berkat komitmen dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, Eldridge dan Mariana, yang selalu berada di sampingnya. Film The Ride bukan cuma tentang olahraga BMX, tapi tentang perjalanan seorang anak yang belajar melepaskan kebencian dan menerima cinta yang tulus. John tumbuh di lingkungan yang keras, diajarkan untuk membenci orang yang berbeda, tapi hidup menempatkannya di situasi yang justru memaksanya untuk melihat dunia dari sisi lain. Lewat keluarga barunya, John belajar bahwa keluarga sejati bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang mau tetap ada, bahkan ketika kita terus mendorong mereka menjauh dari hidup kita. Eldridge, ayah asuhnya, gak pernah membalas kebencian dengan marah. Dia memilih sabar, mengajari John arti tanggung jawab, empati, dan keberanian untuk berubah. Dari situlah, John akhirnya mengerti bahwa kebencian adalah beban yang diwariskan, tapi kasih sayang adalah pilihan yang bisa menyembuhkan. Kita gak bisa memilih seperti apa kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih seperti apa kita tumbuh. Kita bisa lahir dari kekerasan, tapi berakhir dalam kebaikan. Kita bisa datang dari kebencian, tapi bisa belajar mencintai. Film ini juga mengingatkan kita bahwa kesempatan kedua itu nyata, selama masih ada orang yang percaya bahwa kita bisa berubah. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.